Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Oktaviani, umur 22 tahun, asal usul kelahiran Sintang, tempat tinggal sekarang Kota Baru, Gang PGA, agama awal Katolik. Awal saya mengenal Islam sejak saya duduk di bangku SMA. Jadi dulu di lingkungan saya mayoritasnya Islam. Dari sana saya banyak melihat dari cara ibadah, kehidupan sehari-harinya, sepertinya tentram dan damai. Dan mulai dari situlah saya mulai banyak belajar dan mulai banyak bertanya. Awal mula tertariknya saya pada Islam, tertariknya karena pertama dari Al-Qur'annya, di mana semua sudah diatur di dalamnya, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai yang hal terkecil pun. Kemudian dari cara beribadahnya yang begitu khusyuk, saya pun mulai semakin menyukai dan ingin belajar banyak. Untuk respon keluarga ketika saya masuk Islam, ya keluarga kecewa, terutama kedua orang tua angkat saya. Jadi saya tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di sana karena dari cara makannya yang berbeda dan sehari-hari yang berbeda katanya. Dan kata ibu saya, kalau mau semuanya balik lagi seperti semula, saya harus balik ke kepercayaan saya yang dulu. Jadi seperti itu respon dari orang tua saya. Nah, namun dari respon abang kandung saya sendiri, dia responnya netral. Jadi menurutnya jikalau itu yang terbaik, silakan jalani. Dan untuk menjalannya bersungguh-sungguh. Jadi hambatan yang saya alami selama proses awal ingin masuk Islam ialah tantangan dari keluarga pastinya, terutama dari kedua orang tua, yang dimana mereka sangat menolak. Kemudian dari teman yang seagama juga menentang dengan keputusan saya tersebut. Jadi selama saya ketahuan belajar Islam, fasilitas seperti motor dan semua yang berhubungan dengan pemberian orang tua sudah tidak diberikan lagi. Jadi pada intinya kesempatan saya seperti belajar ngaji, sholat, dan untuk saya mengetahui Islam, maksudnya untuk belajar Islam benar-benar dibatasi. Jadi dulu awal masuk Islamnya itu di kampus. Jadi waktu lagi pelajaran agama, nah setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke dosen, tak lama kemudian tuh dosen nanya ke saya kan, mau langsung syahadat atau enggak. Jadi saat itu pun saya langsung syahadat, mengucapkan syahadat depan satu kelas. Dari situlah saya mulai belajar menjadi Islam, dan di rumah saya mulai belajar seperti belajar mengaji sendiri, dan juga di luar kampus juga belajar ngaji. Saya juga belajar sholat di rumah. Jadi ada panduan yang dikasih dosen, kayak panduan buku itu, panduan sholat. Saya belajar dari situ dengan membacakan niat dan surat pendek yang saya hafal. Saya sholat di rumah itu di dalam kamar. Jadi setiap kayak azan gitu saya kunci pintu, baru saya sholat. Nah, setelah berselang beberapa hari, ibu saya masuk kamar. Jadi dia udah mulai curiga kan di situ kan. Jadi dia geledah kamar, nemukan sajadah sama mukena. Saat itu saya lagi di kampus dan tak lama saya pulang gitu kan. Langsung ditanya, ini untuk apa gitu kan. Saya bilang saya cuma belajar-belajar. Tapi walaupun saya cuma menjawab kayak gitu, dia tuh tetap tidak setuju gitu kan. Langsung sajadah sama mukenanya dibuang. Nah dari situ saya kayak fasilitas dari motor dan yang lainnya dari orang tua udah tidak diberikan lagi. Setelah itu saya nanya-nanya ke dosen itu kan, untuk bisa tinggal di rusun. Nah, beberapa hari setelah saya nanya ke dosen untuk urusan rusun gitu, saya berniat untuk keluar dari rumah. Nah, karena kata ibu saya, dia tidak mau tinggal dengan orang yang beda agamanya. Jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat itu saya memesan ojek online kan. Jadi sebelum saya pergi itu kena maki-maki saya. Jadi
saya langsung saja memberanikan diri untuk segera pergi. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di rusun selama beberapa bulan. Nah, di situ kegiatan saya sambil bekerja paruh waktu di cafe resto. Jadi pulangnya agak larut malam. Jadi saya kurang bisa mengikuti aturan yang ada di rusun. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari rusun dan tinggal di tempat kerja. Nah, setelah tinggal di tempat kerja beberapa bulan, saya sempat menghubungi abang saya, yaitu abang kandung saya yang pertama. Jadi saya meminta izin untuk tinggal di rumahnya yang berada di Pontianak. Jadi saya diizinkan untuk tinggal di sana tanpa syarat apapun. Jadi saya tinggal di tempat abang saya juga tidak cukup lama karena jarak ke kampus dan jarak ke tempat kerja itu lumayan jauh. Jadi selain ongkosnya juga saya perhitungkan, jadi saya putuskan untuk tidak tinggal di sana lagi. Pun saya pulangnya larut malam, jadi jarak yang jauh membuat saya untuk tidak tinggal di sana lagi. Setelah itu tak berapa lama teman saya menawarkan saya untuk tinggal bersama dan saya pun tinggal di sana. Dan saya putuskan untuk tinggal bersama teman saya dan bersama keluarganya. Di sana saya tinggal bersama orang tuanya juga. Saya tinggal di Kota Baru di Gang PGA. Dia dulunya teman sekelas. Jadi setelah saya memisahkan diri dari keluarga, saya bertahan hidup dengan kerja paruh waktu. Kerjanya di kafe dan kafe resto. Tinggal pun di tempat kawan. Jadi paginya saya kuliah, sorenya saya kerja sampai malam agak larut malam baru saya pulang. Biasanya pagi saya kuliah, karena saya belum punya motor, jadi saya kadang dijemput sama teman, kadang pun dipinjamkan motor sama teman. Jadi saya setelah pulang kuliah saya kerja di cafe dan resto selama beberapa bulan. Dan saya juga menyisihkan penghasilan saya untuk saya tabung. Nah, dari tabungan ini saya menyisihkan lumayan untuk saya resign. Karena saat saya resign saya ingin buka usaha. Dan setelah saya menyampaikan niat saya resign kepada bos saya, dan bos saya pun mengizinkan. Nah, jadi saya memutuskan untuk buka usaha sendiri, itu usaha burger. Jadi mulai dari saya cari lapak sendiri, dan membuat menu juga sendiri. Nah, semua itu saya lakukan sendiri. Nah, saya mencoba mendirikan stand saya di Podomoro. Nah, itu hanya bertahan sampai 1 bulan. Karena saya rasa penghasilannya kurang mencukupi, karena juga pengeluarannya begitu besar. Jadi semua itu tidak cukup untuk menutupi pengeluaran yang ada. Jadi saya memutuskan untuk beralih ke online. Jadi jual burgernya online. Selain menjual burger online, saya juga ada sampingan. Jadi saya mencoba untuk ojek online. Jadi di sela-sela ada ruang kosong, saya menyempatkan beberapa jam untuk ojek online. Nah, dari situ juga saya mengumpulkan uang untuk bisa menyewa lapak kembali, agar bisa lebih ramai lagi pelanggan burgernya. Jadi tidak hanya di online saja, tapi juga ada tokonya. Dan alhamdulillahnya untuk biaya kuliah saya mendapatkan bidik misi dari kampus. Nah, bidik misi itu juga sangat membantu saya. Untuk jajan juga lumayan mencukupi. Jadi mulai dari pendapatan ojek online, pendapatan burger, dan juga beasiswa, itu semua alhamdulillah mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan juga mencukupi biaya kampus saya. Motivasi dan dorongan terkuat dari dukungan dari kawan-kawan. Terus ada juga dari kenalan, karena mereka juga tahu saya suka mengenai Islam, jadi saya banyak bertanya. Jadi mereka juga cukup menjawab pertanyaan dari yang saya ajukan. Jadi mulai dari situ saya mulai tertarik, dan saya rasa saya mulai yakin untuk
menjalani diri menjadi Islam. Kesannya selama masuk Islam, ngerasa ibadahnya lebih khusyuk, jadi orang yang lebih jauh bersyukur, jauh menjadi orang yang lebih sabar, dan jadi tahu mana sesuatu yang banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Yang saya sukai dari agama Islam adalah terutama Al-Qur'annya. Yang saya tahu di mana Al-Qur'an itu sudah lama ada, namun sampai saat ini tidak ada sedikit pun isi dalamnya yang berubah. Kemudian yang saya suka solidaritasnya, terus toleransinya, dan juga tata cara ibadahnya. Jadi yang saya rasakan saat menjalankan Idul Fitri yang pertama itu rasanya lega, senang, akhirnya bisa menjadi seorang muslimah. Selain itu bisa menjalani semua itu dengan keluarga yang baru. Jadi harapan saya untuk saat ini dan kedepannya, dalam proses saya menjadi seorang muslimah, semoga bisa menjadi seorang muslim yang bertakwa, bisa juga menghafal Quran, dan bagaimanapun kedepannya tetap dalam agama Islam, tetap mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, serta dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama orang-orang terdekat saya. Ada juga pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ingin masuk Islam dan mengenal Islam. Jadi menurut saya jika memang sudah ada niatnya, sertakan pula dengan tindakannya, karena jikalau hanya niat saja dan menunggu kelak, mungkin kita akan menyesal, karena kan umur tidak ada yang tahu. Jadi entah hari ini atau besok, segera laksanakan niat baik itu. Apapun konsekuensinya tetap hadapi. Jadi mau kehilangan harta, keluarga, atau yang lain itu pasti nanti kedepannya digantikan dengan yang lebih baik. Selain itu pesannya harus yakin kita memilih agama itu karena Allah, jangan sampai karena manusia. Mungkin nanti kita akan menyesal atau lain sebagainya. Selain itu harus sungguh-sungguh belajar Islamnya. Dan kata ustadz saya, jangan lihat siapa ustadznya, tapi lihat sesuai enggak dia ajarannya dengan yang ada di Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.